Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Khilal, mahasiswa semester 1 program Pemikiran Politik Islam IAIN Kerinci, akan memaparkan sebuah kisah yang sangat tragis tentang Baghdad pada tahun 1258 sebagai pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baghdad 1258, ketika langit Islam menangis dan bumi terbelah oleh kepedihan. Baghdad pernah berdiri bagaikan mahkota emas di kepala dunia Islam. Dari sinilah Baghdad lahir angka-angka Al-Khawarizmi, pedah bukanya Ibnu Sina, cakrawala Ibnu Hayyan, dan syair Abu Nuwas. Namun pada tahun permulaan 656 Hijriah, cahaya itu bergetar. Di luar tembok kota badai logam bergerak mendekat. Rakyat Baghdad gelisah. Di pasar suara tawar menawar berubah menjadi bisik-bisik ketakutan kematian. Di masjid-masjid doa-doa dipanjatkan dengan air mata. Di rumah-rumah para ibu memeluk anaknya lebih lama daripada biasanya. Dan di atas semuanya itu, bayang Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, membentang seperti bayang burung pemangsa. Awan kelam itu datang, kekejaman yang tercatat dalam debu. Ketika pasukan Mongol tiba di gerbang Baghdad, rakyat yang melihatnya terdiam. Jumlah mereka seperti lautan yang tak bertepi. Mereka membawa manjanik, nakop, panah beracun, pedang melengkung, dan alat pemecah dinding. Setiap langkah kuda mengguncang tanah. Setiap dentuman genderang terasa seperti detak jantung kematian. Seorang penulis Kristen, Bar Hebreus, yang menyaksikan langsung, menuliskan bahwa pasukan itu datang seperti badai maut yang menyeret gunung-gunung di belakangnya. Jantung Baghdad menggeletar. Hari-hari awal pengepungan mengubah wajah kota. Orang-orang berlarian mencari pangan. Sumur-sumur mulai dijaga. Khalifah gelisah, wazir-wazir saling menyalahkan. Di jalanan, para ulama terus membaca kunut nazilah. Suara tangisan anak-anak bercampur dengan lantunan doa. Seorang wanita tua berkata sambil memandang tembok kota, "Ini bukan Baghdad yang seperti ku kenal. Ini kota yang sedang menunggu keadilan Tuhan." Abdullah, pemuda madrasah Mutasimiyah, menggenggam tangan adiknya Maryam setiap malam, khawatir akan lepas kapan saja. 10 Muharram, dinding surga itu pun runtuh. Hari Asyura, hari yang selalu diisi kaum muslimin dengan ibadah dan doa. Justru hari itu langit Baghdad menerima luka pertama. Ratusan batu raksasa meluncur dalam lengkungan yang mengerikan. Setiap batu menghantam tembok kota seperti palu dewa. Getarannya membuat burung-burung jatuh dari sarang. Rumah-rumah berguncang. Para ibu menjerit memeluk anak-anak mereka. Dalam hitungan jam, tembok timur hancur seperti pasir diterpa ombak. Ketika celah besar terbuka, tentara Hulagu Khan masuk laksanakan banjir hitam yang menerjang semua tanpa membedakan. Kekejaman, kematian tanpa ampun. Sejarah mencatat, tentara Hulagu Khan tidak sekadar membunuh, mereka menikmati pesta penghancuran, pesta kematian itu.
Mereka membakar rumah, bahkan ketika masih ada penghuninya. Mereka menyusun kepala manusia dalam tumpukan seperti bukit. Mereka memaksa ayah melihat anaknya dibunuh sebelum gantian dieksekusi. Abdullah melihat sendiri. Ibu-ibu didorong ke sungai, lalu dipanah dari belakang. Ia melihat laki-laki tua ditendang ke tanah, pedangnya tak sempat diangkat. Jeritan, tangisan, teriakan memanggil nama-nama yang tak dijawab. Baghdad tidak lagi seperti kota, tak lagi menjadi tiara di atas kepala. Baghdad telah menjadi ladang ratapan. Maryam kala itu, adik Abdullah, juga menjadi korban pada hari itu. Ketika mereka mencoba menyelamatkan diri, arus manusia memisahkan mereka. Maryam terjatuh, dan sebelum Abdullah sempat meraihnya, pisau Mongol sudah berayun. Abdullah berlari histeris, memeluk tubuh adiknya yang dingin itu. Ia memegang wajah Maryam, mengusap debu di pipinya sambil berurai air mata dan berkata dengan suara gemetar, "Maryam, bangunlah adikku sayang, jangan tinggalkan aku." Tetapi Maryam tetap saja membisu. Baitul Hikmah, pusat ilmu yang dibunuhi. Dalam kekacauan itu, Mongol juga membidik jantung intelektual Baghdad. Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar di muka bumi ini. Para tentara menyerbu masuk. Kitab-kitab dilempar ke tanah, diinjak-injak, disobek. Para penyalin kitab dibunuh di antara rak-rak buku. Kemudian ribuan buku dilempar ke sungai Tigris. Sungai itu tiba-tiba berubah menjadi hitam. Para sejarawan melaporkan tinta dari ribuan buku menutupi air sungai hingga Tigris tidak lagi terlihat biru, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Bidayatun Nihayah. Para ulama yang melihatnya menangis seperti anak kecil. Salah satu dari mereka berbisik, "Hari ini bukan hanya manusia yang mati, hari ini ilmu pun dikubur dengan hidup-hidup." Khalifah Al-Mutasim ditangkap. Ia melihat rakyatnya bergelimpangan, kotanya terbakar, dan peradaban yang diwariskan dari generasi ke generasi semuanya hancur lebur. Khulagukan mengejeknya mengatakan, "Jika kau memang khalifah, kenapa kau tidak mampu menjaga rakyatmu?" Beberapa hari kemudian, khalifah pun dibunuh. Dengan kematiannya, 5 abad kejayaan Abbasiyah pun runtuh berkeping-keping. 40 hari neraka di bumi. Selama 40 hari berikutnya, Baghdad bukan kota, tetapi berubah menjadi kuburan tanpa nama. Di jalanan, serigala dan anjing liar berkeliaran, merobek tubuh manusia yang belum sempat dimakamkan. Bau mayat memenuhi udara, membuat banyak orang-orang pingsan hanya menghirup hawanya saja. Rumah-rumah besar menjadi puing, masjid-masjid tinggal kerangka, pasar-pasar yang dulu penuh warna kini menjadi labirin abu. Seorang saksi mata menulis, "Aku melihat bayi menangis di samping tubuh ibunya yang tak dingin. Namun tak seorang pun dapat menolong, karena siapa yang berhenti akan dibunuh." Abdullah bersembunyi di balik reruntuhan madrasah. Setiap malam ia meratapi, menangis, memikirkan Maryam adiknya, serta keluarganya yang hilang entah kemana. Ketika Mongol pergi, yang tertinggal hanyalah roh-roh yang menangis. Setelah puas menghancurkan, tentara Mongol meninggalkan Baghdad. Apa yang mereka tinggalkan? Sebuah kota tanpa jiwa. Sebuah kota yang kehilangan jutaan manusianya. Sebuah kota yang kehilangan kitab-kitab yang tak bisa diganti lagi. Abu Syamah, seorang ulama Syam, menulis, berita tentang Baghdad membuat seluruh umat Islam menangis, seakan-akan jantung Islam tercabut dari tubuhnya. Dan dunia Islam memang berduka
dari Maroko sampai India. Khutbah Jumat diwarnai tangisan. Orang yang tidak pernah melihat Baghdad sekalipun, tetapi ikut merasakan pedihnya jatuhnya peradaban Islam itu. Namun Islam tidak mati. Meski Baghdad hancur, cahaya ilmu tidak padam. Ulama-ulama yang selamat membawa warisan intelektual ke Syam, Kairo, dan Hijaz. Dari reruntuhan itu lahir generasi baru yang menulis, mengajar, dan membimbing umat. Abdullah, pemuda yang kehilangan segalanya, membawa mushaf Maryam bersamanya. Setiap malam ia membaca ayat yang dulu dibaca adiknya itu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ia tahu Baghdad boleh saja hancur, tetapi tidak dengan iman. Ia tahu tinta buku boleh saja tumpah ke sungai Tigris, tetapi ilmu akan selalu menemukan jalan untuk hidup kembali. Ia tahu sebesar apapun kelamnya sejarah, umat yang berpegang pada Al-Quran tidak akan pernah padam. Ratapan yang menjadi cahaya. Hari ini, ketika kita menyebut nama Baghdad, kita tidak mengingat kehancurannya saja. Akan tetapi, kita juga mengingat kejayaannya, indah kotanya, ilmunya, kitab-kitabnya, ulama-ulamanya. Kita mengingat bahwa umat Islam pernah membangun peradaban yang memuliakan ilmu, pena, buku, dan cahaya. Meskipun langit Baghdad pernah runtuh pada tahun 1258 Masehi, namun langit umat Islam tidak pernah benar-benar gelap. Karena dari tragedi itu lahirlah sebuah tekad bahwa peradaban Islam harus dibangun kembali dengan iman, ilmu, dan keberanian. Demikianlah storytelling saya tentang keruntuhan Baghdad pada tahun 1258. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu semangat bagi generasi Islam untuk kembali membangun peradaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.